Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan membuka belajar saham di hari ini di ASM Oke Saham Tempat ini adalah free buat kawan-kawan. Sebenarnya ini merupakan suatu momen ya buat kawan-kawan di luar Oke Saham, di luar keluarga Oke Saham untuk belajar. Tapi memang kebiasaan dari banyak orang, mungkin termasuk saya ya, saya sering diajakin untuk ikut seminar, padahal di tempat lain bayar, tapi saya dikasih gratis. Tapi kadang saya suatu hal yang gratis itu membuat kurang antusias. Nah, mungkin seperti di hari ini juga kurang antusias juga dari beberapa orang. Padahal ini sebenarnya merupakan momen gratis buat belajar dan juga mengasah kemampuan. Oke, nggak masalah ya. Mungkin nanti akan saya evaluasi dan mungkin akan dikasihkan buat yang umum dikasih biaya tapi yang sangat ringan supaya kawan-kawan mengingat saya sudah keluar duit nih buat di sini, jadi saya harus ikut. Yang gratis-gratis itu biasanya seperti itu. Oke, saya akan membuka hari ini dengan namanya money management. Nah, ini sebenarnya adalah apa ya, rekomendasi Oke Saham dalam 1 minggu. Yang putih-putih ini belum kejual, tapi belum saya update lagi ya. Kemarin 2 hari terakhir saya banyak kegiatan di luar. Oke, di sini saya akan membuat bagaimana sih manajemen ini buat kawan-kawan semua ya. Kita dari dasar benar money management itu suatu dasar buat trading. Nah, ini saya menggunakan total nih ya, saya tulis ya. Total modal modal total modal itu saya sangat menyarankan buat kawan-kawan semua untuk dibagi rata. Itu kalau saya ya. Tujuannya apa? Nanti akan saya bahas. Nah, ini biasanya saya waktu itu membuat membuat apa materi ya. Ini buat kawan-kawan yang punya modal di bawah 100 juta. Di bawah 100 juta, uh, modal awal dibagi 10 sampai 20. Nah, jadi ini buat kawan-kawan yang modalnya masih di bawah 100 juta. Tapi kalau seandainya sudah di atas 100 juta, bisa nanti bisa disesuaikan ya. Tapi uh, seandainya nih ya, seandainya kawan-kawan punya modal 100, ini saya disesuaikan dengan modal kawan-kawan 100. Nah, kalau seandainya dibagi 20, berarti kawan-kawan per entry itu sekitar 5 jutaan ya. 5 jutaan. Nah, ini kalau seandainya dibagi 20. Kalau dibagi 10, ini 10 jutaan. Sekali enter. Nah, kenapa harus dibagi rata? Jadi sebenarnya bukan lot ya. Kalau saya sih bukan lot. Kalau seandainya modal kawan-kawan udah di atas dari 100, sebenarnya bisa lebih enak, lebih fleksibel. Tapi ini menurut saya sih kalau masih di bawah 100, kita harus konsisten untuk menjaga modal aslinya. Ya, ini kita dibagi 20 dan dibagi 10, ini kalau seandainya 20 kan kisaran 5 jutaan sekali enter. Kalau dibagi 10 di sekitar 10 jutaan. Jadi kawan-kawan harus, kalau bagi pertama mulai itu menurut saya sih dibagi banyak dulu, dibagi 20 ya. Tujuannya apa? Kita untuk mengenal dari pergerakan. Nah, seandainya nih kawan-kawan yang selama ini banyak curhat ke saya, dia punya modal katakan 50 lah bahasanya. Katakan lah ya, ini terserah ya buat teman-teman. Nah, ketika dia scalping dalam 1 hari, dia tiga kali taking profit, atau dia bisa 3 kali cuan, tapi dia 1 kali loss. Berarti kan sebenarnya perbandingannya 3 banding 1. Tapi terkadang ini yang menjadi penyakit atau menjadi
suatu momok buat kawan-kawan bahwa 3 kali taking profit ini dia menggunakan dana kecil, 5 juta, kadang 3 juta, terkadang dia 8 juta, kayak gitu ya, seperti itu. Tapi nggak taunya dia loss karena dia merasa yakin dan lagi rame ini, lagi rame ini. Nggak taunya dia dimasuk di saham tersebut bisa sampai dengan 30 juta. Nah, kira-kira kawan-kawan melihat dari sini sudah ketahuan ya bahwa dari 3 kali trading dengan taking profit dengan profit, dia akan loss dalam 1 kali loss. Udah ketahuan karena modalnya berbeda. Ini yang membuat menjadi momok buat kawan-kawan. Makanya saya mengajarkan kepada kawan-kawan. Terkadang kan saya sering sih ketika sebenarnya ya kalau kawan-kawan sudah bisa trading mandiri, saya bisa satu hari trading itu bisa lebih dari 10 kali entry sebenarnya. Nah, tapi terkadang ada beberapa saham yang tidak bergerak di hari itu atau mungkin dia sedang koreksi sebentar. Ada yang taking profit, ada yang sedang dalam keadaan belum kejual ya. Nah, hal itu yang membuat makanya saya mengatakan pada kawan-kawan dibagi 20 sampai 10 saham. Nah, kalau seandainya masih baru 20 ya supaya buat menjaga psikologis dan belajar mengenal sebenarnya seperti itu. Tapi kalau seandainya memang sih kata ada yang mengatakan kalau seandainya dengan modal besar sekali entry dan cuannya semakin gede, iya lossnya juga gede. Nah, tapi kalau untuk yang masih baru-baru menurut saya sih dengan dibagi 20 cukup oke. Nah, ketika dibagi 20 juga ketika kita tidak mau cut loss, kita akan lebih enteng, lebih psikologisnya lebih mudah untuk trading buat upgrade dong. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau seandainya dibaginya terlalu kecil dibagi 5, saya punya 100 juta dibagi 5, jadi biar agak gede deh. Tapi ketika kita mau upgrade doang kayak kadang-kadang itu agak berat ya. Kayaknya menurut saya sih bagi 20 kalau bagi kawan-kawan yang baru. Nah, kembali ya ke topik tadi saya sudah mengatakan ini ada dia 3 kali taking profit, dia loss 1 kali, tapi ujung-ujungnya dia loss. Nah, ini yang menjadi momok buat kawan-kawan semua. Nah, apabila ini dibagi ya seandainya kita masukkan ini 5 juta, 5 juta, 5 juta dan kita loss juga 5 juta, ini udah ketahuan 3 dikurang 1 ya udah kita masih dalam keadaan profit. Nah, seperti itu ya buat kawan-kawan. Kenapa saya mengatakan kalau bagi kawan-kawan yang belum bisa atau masih ikut-ikutan atau masih lebih baik disiplin dulu, modal kawan-kawan dibagi dengan duit yang sama, bukan lot ya, tapi duit yang sama. Nah, sampai di sini kawan-kawan paham ya kenapa saya ngasih tahu ke kawan-kawan lebih baik modal itu dibagi dengan duit yang rata dan juga dibagi 10 sampai 20 saham. Tujuannya adalah untuk mengenal harga dan juga untuk kawan-kawan juga biar bisa mengatur psikologis. Ketika psikologis kawan-kawan sudah mulai oke, bisa menaikkan dari modal. Seandainya awal-awal 1 tahun awal modalnya 5 juta dulu. Nanti ketika sudah mulai porto sudah bertumbuh, kan naik tuh. Siapa tahu kawan-kawan bisa nambah psikologis tambah 7 juta. Nanti naik lagi, oh sudah mulai biasa nih 77 nambah 10. Jadi tapi sebenarnya sih lebih enak dengan modal yang rata. Tapi kalau udah profesional betul ya itu bisa kawan-kawan atur sendiri tanpa ya, seperti itu. Tapi bagi kawan-kawan yang masih baru lebih baik menggunakan modal yang sama. Oke, terus kedua adalah psikologis. Nah ini ya, psikologi. Tahu nggak psikologi trading itu biasanya kalau kawan-kawan ya, makanya saya sering mengatakan pada kawan-kawan, taking profit bertahap. Nah, ini ya, taking profit bertahap buat kawan-kawan semua. Tujuannya adalah untuk melatih psikologis.
Jadi ketika kita beli saham contoh harga 100. Ini ya contoh ya, ini contoh, saya tuliskan contoh. Yang paling mudah aja angka 100, karena naik 1 tick berarti kan 1% tuh. Nah, ketika kita sudah dapat 101, kita merasa sudah cukup, ya sebenarnya bisa taking profit boleh, atau 102. Nah, biasanya kan 2%an ya. Tapi kebanyakan terkadang juga melihat market, kalau seandainya kurang kondusif, 1%an juga sudah lumayan. Yang penting bisa banyak kali kan lumayan juga. Daripada terlalu bernafsu. Nah, seandainya harganya sudah naik 102, kita bisa taking profit 1, TP1. TP1 ini kawan-kawan bisa bagi seandainya dapat 50%. Ini 50% dari modal. Dari yang kita beli. 50%. Nah, seandainya kawan-kawan beli 300 lot bahasanya, 300 lot. Berarti taking profitnya di sini adalah 150 lot dulu. Nah, kan masih greedy itu, harapan gue dapat nih untuk bisa balik, untuk naik. Seandainya dia naik ke TP3, TP2 di harga 105 bahasanya lah. Alhamdulillah dapat 105. Ini terserah buat kawan-kawan ya. Ini mau di TP habis atau ya boleh lagi diambil tambah lagi kan, di taking profit habis atau ya dibagi lagi, ya terserah. Biasanya saya kalau masih greedy, saya masih merasa masih rame nih di sini, saya biasanya ngambil taking profit lagi kisaran 30%. Sisanya sedikit lah, maksudnya 30%, jadi sisa 20% sisa. Jadi dari 300 lot, tadi kan di sini 150 lot ya, di sini kita taking 150 lot. Di sini biasanya saya sudah taking profit kisaran 100 lot lagi. Nah, di TP3 ini biasanya saya ngelosin. Nah, ini walaupun sisa 20 lot, udah 50 lot lagi ya, 50 lot lagi. Ini biasanya saya losin, ini sebaik mana. Kalau dia lanjut terus, alhamdulillah. Dia nggak lanjut, dia turun, ya saya bisa taking profit di kisaran ini, saya masih cuan. Tapi saya menjaga psikologi. Nah, seandainya nih kita mau, nah kita ini adalah kalau seandainya profit setelah dari TP1 dia terus lanjut. Nah, ketika kita taking profit di 102, kita sudah dapat tadi 150 lot ya dari 300. Lalu nggak taunya dia balik lagi nih. Dia balik lagi. 150 ya. Dia balik lagi ke harga 100. Yang mau kita jual habis juga, sisanya 150, kita masih cuan loh dari sini. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi tidak greedy. Berharap, enggak lah, nantilah saya mau taking profit, saya berharap dia naik. Nggak taunya dia nggak naik lagi, malah turun. Kita biasanya psikologi sudah aneh. Ya tahu gitu gue trade TP tadi. Nah, itu biasa yang terjadi. Makanya saya suka katakan ke kawan-kawan, taking profit itu bisa menggunakan taking profit bertahap. Nah, seperti itu ya. Lalu kalau seandainya sudah naik cukup lumayan, bisa gunakan trailing stop. Nah, trailing stop itu adalah bantuan dari sekuritas ya. Itu bisa auto order dan sebagainya. Jadi ketika harga yang sudah kita cek, ini adalah supportnya nih, udah tinggal kita pasang aja di situ. Kalau seandainya belum kena, naik terus, tinggal naikin lagi trailing stop. Biasanya seperti itu. Nah, ini adalah psikologis buat kawan-kawan semua. Dia itu adalah TP bertahap. Itu satu. Kedua adalah, ini biasanya ya menjadi suatu hal yang membuat kawan-kawan psikologisnya nggak bagus ya. Itu adalah seandainya saham itu sudah turun 3%. Nih, seandainya saham tersebut sudah turun 3%, kawan-kawan masih berharap untuk dia naik kembali, itu psikologis sudah berubah. Jadi saya bisa menyarankan kalau seandainya saham sudah turun di bawah 3%, ada dua pilihan. Kalau kita melihat masih ada support di bawah, atau kita yakin nih dia masih trennya masih oke,
kita bisa averaging. Tapi kalau seandainya kawan-kawan nggak mau averaging, gua mau disiplin aja 3% buang, kalau seandainya turun buang. Kenapa? Karena kalau sudah turun di bawah 3%, itu biasanya psikologis kawan-kawan bakal nggak bagus. Jadi sudah 3%, berharap masih lanjut. Itu hanya harapan, tapi tanpa ada perhitungan. 3% turun, saya masih berharap lanjut. Nggak tahu turun makin dalam nih. 3% harapannya mantul, turun 5%. 5% masih berharap lagi 10%. Di 10% baru berpikir, gua katus nggak ya nih? Kan itu membuat psikologis nggak bagus ya. Makanya kawan-kawan bisa disiplin, minus 3%, kalau seandainya kawan-kawan itu bisa buang aja. Kalau nggak mau averaging ya, kalau nggak mau averaging lebih baik buang. Ini adalah psikologis yang sangat-sangat simple, tapi mungkin banyak diabaikan buat kawan-kawan semua. Jadi harapannya yang nonton video ini, kawan-kawan bisa disiplin ya, dengan DP bertahap dan juga minus 3%. Menurut saya dengan dua tahapan ini bisa membantu psikologis kawan-kawan. Tapi ada pertanyaan nih, waktu itu ada yang nanya ke saya, pas dia diskusi langsung ya dengan saya, padahal dia sering sekali chat saya di keluarga bersama ya, dia sering curhat ke saya, Pak ini gimana belajar dari awal. Dia nanya, Pak kalau seandainya yang saya pilih, yang saya tradingkan minus 3% terus gimana? Berarti Bapak cara milih sahamnya yang nggak bener, Pak. Masa iya sih dari 3 saham yang Bapak pilih turun semua? Nah berarti Bapak yang nggak betul di situ dari yang bagus-bagus. Contoh kemarin saya rekomendasi BMRI, ngeri lah BMRI, saham-saham bank lemot, nggak dipilih. Langsung ada yang rekomendasi MTPS, MTPS yang kalau naik bisa 10% dibeli, katanya turun di atas 3%, nggak taunya malah ARB berburu. Sebenarnya pemilihan sahamnya yang harus diperbaiki, kata saya kayak gitu. Jadi bukan berarti kenapa kalau yang saya pilih turun terus 3% terus, tapi yang nggak saya pilih malah naik, itu berarti memang pemilihan saham bapaknya yang nggak betul. Nah itu ya, jadi mungkin harus dievaluasi lagi cara pemilihan saham kalau kawan-kawan mau disiplin. Nah itu adalah dari bab 1 yang mau saya ajarkan di hari ini, yaitu pertama dari manajemen, kedua adalah psikologis. Selanjutnya saya akan membuat ke acara selanjutnya, kita akan melihat dengan chart manual. Oke ya, chart manual yang akan kita cek. Sebentar ya, chart manual. Di chart manual ini saya biasanya, kok saya jujur, saya kalau trading itu melihat chart itu, kalau nggak melihat pakai saham, saya melihat chart manual itu menggunakan HP. Saya jarang menggunakan monitor, padahal saya menggunakan 3 monitor dalam trading kalau seandainya di ruang kerja saya. Tapi saya lebih senang menggunakan HP karena ada apa-apa saya lebih enak ya pakai HP. Nah di sini saya akan menggunakan NeoCoach untuk menggunakan chart, karena memang saya pakai chart dan kita akan menggunakan chart ini, saya sebut dengan teknik golden cross. Ini adalah tanpa bantuan bot, tanpa kita akan melihat tren aja sih dengan bantuan